Semua itu semuanya diatur oleh satu ruh, yaitu ruh Idofi. Artinya dibuat Allah dengan sistem yang sempurna, sangat sempurna ini, kemudian mengatur setiap tugasnya masing-masing ya Bang. Benar. Nah, tentunya kan tadi kan tak lepas dari peran sukma nih Bang. Iya. Nah, peran sukma dan roh ini kan kalau dilihat dari keterangannya nampaknya ada perbedaan ya. Sangat ada perbedaan. Nah, karena sejatinya roh itu suci. Roh yang mana bergabung dengan jasad atau raga itu menghasilkan atau yang dinamakan sukma. Jadi sukma itu adalah bagian dari tugas-tugas ruh itu. Membantu ruh itu tugas-tugas dari ruh. Oh, artinya apa itu namanya? Yang kalau membantu tugas-tugas dari roh berarti 7 sukma itu apa aja loh Mbak? Sukma antara lain ada sukma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Padepokan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji, Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada subscriber Padepokan Bledek, penonton channel Padepokan Bledek yang sudah menonton video-video di Padepokan Bledek, meng-like, meng-subscribe, membagikan video-video, dan ada fans-fans Padepokan Bledek baik di dunia nyata maupun dunia gaib yang sudah mensupport channel Padepokan Bledek. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu dari komentar subscriber Padepokan Bledek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Padepokan Bledek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, begitu pula dengan orang-orang yang subscriber sayangi yang juga mengalami ujian sakit, baik sakit medis maupun non medis. Semoga segera Allah berikan kesembuhan total, Allah kuatkan jasmani maupun rohaninya, Allah kembalikan semula dan lebih sehat lagi, lebih kuat lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini juga sedang memiliki masalah atau sedang dalam masalah, baik untuk diri subscriber Padepokan Bledek sendiri maupun orang-orang yang tersayang bagi subscriber Padepokan Bledek, semoga segera Allah berikan jalan keluar, Allah berikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru, tentunya dengan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini sedang mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, apapun itu hajatnya, termasuk juga dengan orang tersayang subscriber Padepokan Bledek yang saat ini sedang mempunyai hajat, semoga Allah segera kabulkan hajatnya, Allah berikan petunjuk, Allah berikan jalan untuk menuju hajatnya terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini masih sendiri atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan, datangkan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bledek sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin amin. Serta bagi subscriber Padepokan Bledek yang sudah mempunyai pasangan tetapi Allah belum karuniakan anak, Allah belum karuniakan momongan, semoga segera Allah karuniakan momongan, Allah karuniakan anak di dalam keluarga subscriber Padepokan Bledek, anak yang nanti sehat, anak yang kuat, yang nanti soleh dan soleha, dan juga serta
Bagi subscriber Padepokan Bedek yang sudah berkeluarga, yang sudah mempunyai putra maupun putri, semoga keluarganya langgeng sampai akhir hayat, keluarganya penuh keberkahan, penuh kebarokahan, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, anak-anak yang soleh dan solehah, yang cerdas, yang pandai, yang taat kepada Allah, taat kepada agama Islam, dan yang juga nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Senantiasa keluarga yang penuh cinta, penuh kasih sayang, jauh dari musibah, jauh dari bala, jauh dari penyakit. Amin, amin, alamin. Kali ini tetap bersama dan saya juga ditemani oleh Mas Aji. Beberapa waktu lalu, Mas Aji, kita sudah membahas 9 roh itu apa saja ya Mas Haji. Nah, banyak dari subscriber Padepokan Bedek menanyakan sukmanya kok belum dibahas ini. Nah, alhamdulillah sekarang ini nantinya kita akan mencoba untuk mencari tahu sebenarnya 7 sukma yang dimaksud itu apa saja, kegunaannya apa saja, dan urgensinya apa saja ke dalam diri kita. Dan juga kan banyak ketika kita melakukan konten terutama untuk pengobatan ya Mas Haji ya, itu apakah roh sukmanya ditawan atau diambil atau tidak. Nah itu memang fungsinya kenapa bisa roh sukma itu tertawan terambil, dan ketika tertawan terambil itu efeknya apa, dan ketika ada 1, 2, 3 itu diambil, itu nanti seperti apa yang dirasakan oleh badannya. Nah ini nanti akan coba kita cari tahu yang dimaksud dengan 7 sukma itu apa saja. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Siap. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jinsang yang nur cahaya, bantu saya membentengi ruangan ini, benteng yang kuat yang tidak tertembus oleh makhluk apapun yang akan berusaha untuk masuk untuk merusi proses mediumisasi ini, dan tidak bisa dimonitor oleh makhluk manapun proses mediumisasi ini kecuali yang saya maksud untuk saya masukkan nanti ke dalam tubuh mediator dengan jinsang yang nur cahaya, kun fayakun, terlindungi. Apabila berusaha untuk masuk langsung otomatis terpental dan hancur dengan jiwa kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jinsang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit, tidak bisa merusui proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusui otomatis langsung terpental dan hancur dengan jinsang yang nur cahaya kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jinsang yang nur cahaya nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya 7 sukma dalam tubuh manusia. Ketarik ke tangan saya. Dengan jinsang yang nur cahaya, apabila ada penyusup yang masuk yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terbental dan hancur dengan jinsang yang nirwana kun fayakun dengan jinswana. Energinya sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, semua pengetahuannya terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Haji dengan jinsang yang nirwana kun fayakun. Energinya bertambah besar, bicara bahasa Indonesia yang jelas dengan jinswana kun fayakun. Energinya bertambah besar dengan jinswana kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf, saya berbicara dengan siapa kalau boleh tahu? Panggil saja Mbah Sukmo. Mbah Sukmo? Iya. Oh, oke, Mbah Sukmo. Tadi sudah mengucapkan salam ketika menyapa, nggih? Berarti artinya sudah muslim.
Alhamdulillah sudah. Untuk itu, untuk mengecek kebenarannya, boleh syahadatnya terlebih dahulu, Mbah Sukmo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Mbah Sukmo yang sudah memuslimkan siapa? Beliau sang penguasa seluruh alam gaib. Beliau sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Alhamdulillahirabbil alamin. Melalui jamaah maupun murid beliau. Oh begitu. Iya. Iya. Nah kalau boleh tahu asalnya dari mana? Asli dari Jawa. Oh bagian utara. Oh lah dulunya apa kok bisa bertemu dengan murid atau jamaah beliau dan sekarang sudah muslim itu, Mbak? Dulu saya sebagai pendamping manusia. Kodamnya Ya. Seperti itu, dengan jin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, hidangan atau makanan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Aji tersaji di depan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Aji dan zona kun fayakun. Monggo Mbah Sukmo untuk dinikmati dulu hidangannya. Alhamdulillah, terima kasih. Sami-sami, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya, Mbak. Ada apa? Panjenengan panggil saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di Padepokan Bledek. Tentunya kehadirannya memang diridhoi untuk memberikan pengetahuan tentang apa yang menjadi maksud dari kami, ya, Mbak. Insya Allah yang saya ketahui. Dan juga kami mohon maaf apabila mengganggu waktunya Mbak yang sekarang ini bisa hadir. Kami mohon maaf ya Mbak. Tidak apa-apa. Ini Mbah Sukmo. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu kan kita sudah membahas mengenai 9 roh yang ada dalam tubuh manusia ya Mbak. Iya benar. Itu sepertinya dulu Mbah Sukmo atau bukan sih? Iya, benar itu saya. Oh, sekarang lagi ya, alhamdulillah ya. Iya. Nah, sekarang ini kan banyak yang bertanya itu Mbak, 9 roh dan 7 sukma, karena 9 roh sudah kemarin beberapa waktu yang lalu sudah dibahas, sudah dicari tahu. Nah, sekarang ini 7 sukma itu Mbak. Nah, 7 sukma itu sebenarnya apa saja? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kepada kita sahabat berpadepokan Bledek ini, Mbak. Manusia itu sebenarnya harus lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan Allah sangatlah sempurna, tidak seperti golongan kami sebagai jin yang dimana manusia memiliki semua. Kami sebagai jin hanya memiliki jasad halus, sedangkan manusia memiliki semuanya, yaitu dari raga kasar, yang dimana raga kasar itu terbagi menjadi beberapa unsur atau terbuat dari beberapa unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur darah, semuanya lengkap di jasad manusia atau raga manusia itu. Dan untuk sekarang ini saya ingin menjelaskan sedikit yang saya ketahui, bahwasannya di dalam tubuh manusia itu banyak sekali yang manusia tidak, atau manusia pada umumnya jarang yang tahu ada apa di dalam tubuh manusia, karena tidak terlihat oleh mata indera, mata jasad manusia, karena itu hanya bisa dilihat dari gaib, dari golongan gaib maupun dari roh. Itu bisa
dan di mana manusia, di dalam manusia itu ada roh yang di dalam manusia, jasad manusia, ada roh, ada sukma, ada jin, korin, dan ada malaikat. Di mana tubuh manusia itu sangatlah lengkap. Maka dari itu Allah memberikan tugas kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk memimpin makhluk di alam dunia atau bumi ini. Dan di dalam tubuh manusia itu ada 9 roh, ada 7 sukma, yang dimana 9 roh itu yang utama adalah roh idofi, yang dimana roh idofi itu memimpin atau pangkalnya dari roh-roh yang lain. Roh utama berarti bisa dibilang seperti itu, benar, ya, roh utama. Maka jikalau roh-roh yang lain itu keluar atau diambil oleh bangsa iblis, maka jasad ini masih hidup. Karena masih ada roh idofi atau roh pangkal, roh utama. Tapi kalau roh idofinya dibilang berarti sudah meninggal. Benar, kalau roh utama itu hilang atau itu namanya mati. Itu hanya bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi berarti roh utama, idofi, dan 8 roh lainnya ya, Mbah ya? Iya. Yang kemarin dibahas termasuk roh jasmani, roh nabati gitu ya? Iya. Ya, roh rohani dan lain sebagainya. Nah, biar merefresh kembali untuk subscribe Padepokan Bledek ini, berarti roh itu fungsinya untuk apa itu, Mbah? Kalau di dalam tubuh manusia? Banyak roh-roh yang dimana di dalam tubuh manusia itu mempunyai tugas-tugas tersendiri. Yang dimana roh di dalam tubuh manusia ada yang mengatur peredaran darah, mengatur sel-sel yang ada di tubuh, dan ada yang mengatur yang namanya pertumbuhan jasad atau pertumbuhan badan. Itu tugas-tugas dari roh. Tapi semua itu semuanya diatur oleh satu roh, yaitu roh idofi. Artinya dibuat Allah dengan sistem yang sempurna, sangat sempurna ini, kemudian mengatur setiap tugasnya masing-masing ya, Mbak. Benar. Nah, tentunya kan tadi kan tak lepas dari peran sukma nih, Mbak. Iya. Nah, peran sukma dan roh ini kan kalau dilihat dari keterangannya nampaknya ada perbedaan ya. Sangat ada perbedaan. Karena sejatinya roh itu suci. Roh yang mana bergabung dengan jasad atau raga itu menghasilkan atau yang dinamakan sukma. Jadi sukma itu adalah bagian dari tugas-tugas roh itu. Membantu roh itu tugas-tugas dari roh. Artinya apa itu namanya? Yang kalau membantu tugas-tugas dari roh berarti 7 sukma itu apa aja loh, Mbak? Sukma antara lain ada sukma batin, ada sukma penglihatan, ada sukma pendengaran, ada sukma penciuman, ada sukma pengucap, dan ada sukma perasa, ada sukma insting atau naluri. Oh iya, benar, 7 ya. Semuanya ada 7. Semua itu tidak lepas dari nafsu yang ada di manusia, di jasad manusia. Yang pertama, tugas dari sukma batin, yaitu yang dinamakan batin tidak lepas dari kolbu,
atau hati manusia yang paling dalam, yang dimana jika manusia berpikir, di situ ada yang namanya penyakit-penyakit kolbu atau penyakit dari batin. Sangatlah banyak. Jikalau manusia bisa menghandle dari penyakit batin itu, maka sangat bagus jasad manusia itu. Karena penyakit batin sangatlah banyak. Ada sombong, iri, dengki, ujub, semua ada di sukma batin. Itu yang mengendalikan ya Mbak ya, artinya yang membuat rasanya menjadi ujub, menjadi sombong itu sukma batin itu ya? Iya. Oh, kemudian Mbak, setelah sukma batin itu ada sukma penglihatan, yang dimana manusia itu bisa melihat semua yang ada di muka bumi ini, yang nyata terlihat, itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, bisa melihat kebaikan maupun keburukan itu melalui dari sukma penglihatan. Jikalau sukma itu tidak ada atau sukma penglihatan itu tidak ada, maka pandangan manusia itu akanlah kosong. Iya ya, jadi tidak bisa fokus melihat sesuatu atau benda di depannya. Oh, karena ada gangguan itu ya? Iya. Ya. Relate juga ya Mbak, tersambung juga ya. Jadi sukma penglihatan tadi ya. Tadi batin penglihatan, kemudian Mbak ada sukma pendengaran. Di mana di situ juga ada baik dan buruknya. Karena sukma pendengaran itu, jikalau manusia itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka manusia itu akan menjauhi dari pendengaran-pendengaran yang tidak terpuji, yang dilarang oleh agama, seperti mendengarkan percakapan tetangganya yang sedang bertengkar. Itu fungsi dari sukma pendengaran. Jikalau manusia bisa mengolahnya atau bisa menghandle dari sukma pendengaran itu, maka manusia itu akan mendengarkan hal-hal yang baik seperti dakwah keislaman yang menguatkan keimanannya. Oh, ya. Jadi artinya di dalam pendengaran ini sukma mempunyai peran dalam menjadi fasilitas perantara pendengaran baik dan pendengaran buruk ya Mbak ya. Jikalau pendengaran itu dikuasai oleh sebangsa iblis, maka banyak sekali manusia sekarang ini, terutama anak-anak yang masih kecil atau masih remaja, kebanyakan tidak mendengarkan apa yang diutarakan oleh kedua orang tuanya. Karena sudah dikuasai iblis, maka tidak didengarkan apa yang diucapkan oleh kedua orang tuanya. Itu contoh sedikit. Artinya itu digantikan dan akhirnya anak itu mendengarkan iblis itu tadi ya. Benar. Justru bocah itu akan merasa terganggu dan mudah marah. Iya ya, panas ya Mbak ya kupingnya ya kalau di dalam ini. Nah kemudian Mbak, setelah sukma pendengaran ada sukma penciuman, yang dimana sukma penciuman ini untuk mengatur atau merasakan bau yang wangi maupun bau yang tidak wangi. Ya, busuk. Iya, itu sedikit. Itu kan bau ya, artinya kan. Tapi kalau secara hakikat, maksudnya secara ini juga tadi ya Mbak, artinya mencium kebenaran dan juga kebaikan atau itu ya, atau seperti apa itu?
Itu yang nyata. Iya, nyata. Yang nyata itu mencium hal-hal yang nyata. Oh, okay. Setelah itu, Mbah, sukma penciuman. Ada sukma pengucap, yang dimana manusia sekarang ini banyak sekali yang tidak menjaga ucapannya, yang dimana ucapan-ucapan kotor sekarang banyak sekali manusia yang tidak tahu atau tidak menggunakan secara agama Islam yang benar. Banyak sekali manusia sekarang mengucapkan kata-kata dengan kata-kata yang dilarang agama, atau dengan kemarahan mengucapkan kata-kata seperti ucapan hewan maupun ucapan yang mengadu domba. Itu berarti ada iblis tadi yang sudah menguasai sukma pengucapan. Benar. Jikalau manusia itu beriman, maka akan menjaga ucapannya. Yang diucapkan akan lebih cenderung kepada ajaran dari ajaran Islam itu. Oke. Kemudian lah setelah itu sukma pengucapan. Setelah sukma pengucapan ada sukma pengrasa. Pengrasa? Iya. Loh, ini berarti beda tadi antara pengucapan dan pengrasa, ini beda? Beda. Oh, nggih, pripun? Pengucapan beda dengan pengrasa. Kalau rasa itu bisa melibatkan rasa yang dirasakan oleh makanan atau dirasakan manusia seperti asin, pahit, manis, itu yang dirasakan manusia. Itu tugas dari sukma pengrasa. Oh, dari termasuk juga merasakan kesedihan, merasakan kebahagiaan, kepanasan, gitu-gitu termasuk tugasnya dari sukma pengrasa itu tadi. Iya, itu dari hakikatnya. Dari hakikatnya, nggih. Banyak manusia yang di jalanan sana itu sudah tertawan sukma pengrasanya, maka banyak sekali orang-orang yang jalan-jalan di jalan, makan apa aja yang ada di depannya maupun yang ada di tempat-tempat sampah, karena tidak ada lagi pengrasanya. Oh, sudah hilang. Sudah hilang. Ya. Jadi kemudian ketika melakukan hal tadi yang Mbah sampaikan di jalan itu, jadi dia tidak terpikirkan apa-apa, tidak merasakan apa-apa kecuali apa yang dia makan aja ya. Iya. Oh, tadi kayaknya sudah 6 ini. Yang terakhir ini Mbah, berarti sukma insting atau naluri. Naluri. Sukma ini sukma yang tidak dipelajari manusia, akan tetapi sudah ada dari sejak lahir. Yang dimana sukma ini bertugas untuk mempertahankan kehidupan manusia di dunia ini, seperti rasa lapar, rasa sakit, itu semua ditimbulkan dari sukma insting atau naluri. Oh, jadi ketika dia lapar, kemudian dia mencari makanan. Iya. Nalurinya gitu ya, instingnya gitu ya. Ketika dia sakit, dia berteriak. Iya. Ketika dia haus, dia minum gitu ya. Oh, itu yang menggerakkan itu atau yang berperan itu ya, sukma insting itu ya, Mbak. Insting. Berarti termasuk dalam insting untuk berbuat kebaikan atau melihat sebuah kemungkaran kemudian melakukan dan melawan, itu termasuk juga sukma insting yang berperan ya? Iya. Sukma insting itu juga bisa digunakan manusia apabila ada mara bahaya, maka manusia itu akan terasa sebelumnya. Feeling ini gitu. Feeling atau perasaan atau ya kalau dalam bahasa ininya, bahasa gaulnya,
feeling ya toh, loh kok kayak ada sesuatu yang akan terjadi gitu ya Mbak ya. Iya. Nah ini juga berarti itu juga sangat riskan diganggu loh kalau itu yang kalau sukma insting ini terpengaruh oleh iblis kan berarti bisikannya nanti tambah kuat itu Mbak. Benar, sangatlah kuat. Maka banyak manusia yang mudah untuk membunuh orang, membunuh sesamanya. Iya. Itu karena instingnya manusia itu sudah dikuasai oleh bangsa iblis. Harusnya kan instingnya kan saling menyayangi gitu ya. Iya, jikalau manusia itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terjaga dari masalah itu. Berarti tadi ada 7 sukma ya Mbak ya. Iya. Nah boleh dikatakan bahwa sukma tadi adalah indera dari roh. Benar. Oh ya kan. Artinya apa itu namanya penglihatan roh gitu ya. Indera yang tadi Mbak sampaikan dapat terfasilitasi oleh badan kita ya. Iya. Nah seringkali banyak yang disampaikan bahwa hilangnya roh dan sukma yang tadi digantikan. Berarti kalau digantikan kan tidak hilang kan Mbak? Benar. Bagaimana, kenapa kok itu bisa hilang dan digantikan? Ini dua konsep yang berbeda atau sebenarnya ada apa itu namanya titik temu di antara hilang dan digantikan ini Mbak? Sukma dan roh itu bisa ditawan bangsa iblis. Yaitu mereka manusia yang mempunyai ikatan atau perjanjian dengan bangsa iblis, maka roh sukmanya sebagian diambil atau ditawan dan digantikan dari golongan iblis, dimasuki golongan iblis. Nah itu ketika ditawan itu kan iblis yang menggantikan ya Mbah ya? Iya. Nah pada saat ditawan ini sukma itu atau roh itu dia ngapain? Atau waduh ini berarti dipenjara, tidak bisa melakukan apa-apa, dikurung gitu loh ya. Dikurung di tubuh itu atau dikurung di alam lain atau dikurung di tempat lain itu? Diambil ke alam lain, di alamnya iblis untuk menjadikan kekuatannya iblis. Bisa itu bahwa sukma dan roh itu menjadi kekuatan? Iya. Ada yang langsung dimakan itu untuk menjadi kekuatan atau energi iblisnya akan bertambah. Dimakan berarti semane satu sukma satu sukma apa itu namanya penglihatan dimakan plus itu ya Pak. Iya. Berarti hilang itu apa yang kan rasa penglihatannya kan? Penglihatannya hilang dan digantikan oleh iblis. Maka yang dilihat manusia karena sudah digantikan oleh bangsa iblis, maka yang dilihat manusia itu keburukan semua. Nah kalau kemarin dulu kan saya indigo ini Mbak, gitu? Indigo itu kan penglihatannya gaib itu cuma dibantu atau ada sukma saya dulu merasakan kayak seperti gila gitu loh Mbak, kayak ada yang hilang gitu loh. Berarti itu udah beberapa ditawan ya Mbak ya? Itu adalah dari leluhur yang kodam-kodam leluhur yang diturunkan kepada panjenengan. Yang untuk masuk di dalam mata panjenengan itu dihuni oleh kodam, maka dari itu bisa melihat bangsa gaib. Tapi kan ketika dihuni kodam pun kan juga dicuri juga kan, digantikan juga kan? Itu semua sudah ditanggung leluhur karena sudah ada ikatan dari leluhur dari dulu. Berarti ya harus diputus dong Mbak itu ya kan? Benar. Kemarin soalnya dulu itu waktu saya itu awalnya diputus juga itu Mbak, karena kok merasa ada yang hilang gitu loh. Iya. Kayak ada yang kayak mau linglung gitu loh Mbak. Benar. Karena semua ikatan dari leluhur antara leluhur dan iblis itu bisa masuk ke anak turunnya yang dipilih. Maka dari itu, jikalau manusia itu benar-benar beriman kepada Allah, mendapatkan guru yang benar, maka haruslah diputus. Itu ikatan perjanjian antara
leluhur dan iblis, supaya kedepannya nanti tidak terjadi keburukan. Ya, tidak turun-menurun lagi ya. Iya. Nah, itu kalau yang tidak tahu itu, Mbah. Karena kan juga cerita leluhur dari atas kan kita kan tidak pernah dengar ya. Iya. Nah, kalau yang tidak tahu itu ya berarti ya hidayahnya Allah dan petunjuknya Allah ya di situ ya, Mbah. Benar. Bagaimana manusia itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan keimanan yang sangat kuat, tekad yang kuat, maka Allah nantilah yang akan memberi petunjuk dan memberikan hidayahnya untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau ini Mbah, tumbal itu Mbah, ya kan? Tumbal itu apakah diambil roh sukmanya ya? Betul ya? Digadekan. Oh, digadekan? Iya. Berarti artinya ada yang diterima dong kalau digadekan ya? Ada. Oh. Jikalau manusia itu bersekutu dengan bangsa iblis untuk memperkaya dirinya, memperkaya kehidupannya, maka si manusia itu harus mempersembahkan tumbal, yaitu nyawa atau sukma dari manusia untuk digadekan roh sukmanya ya? Iya, roh sukma manusia untuk digadekan dan diberikan imbalan harta. Berarti ya tidak ada yang gratis ya Mbah ya? Tidak ada, justru itu manusia yang bodoh. Semuanya ada konsekuensi dan ada harga di situ ya. Iya. Nah, apakah ketika sukma itu hilang, itu juga bisa dikembalikan, Mbah? Bisa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengembalikan. Tidak manusia, semua manusia bisa. Itu hanya orang-orang tertentu. Tapi bisa dikembalikan ya, Mbah? Bisa. Nah, kriteria dikembalikannya ini apakah ketika tadi ditawan oleh yang ditumbalkan itu kemudian bisa dikembalikan, atau hanya karena ada perjanjian kodam-kodam dari leluhur bisa dikembalikan? Nah, kriteria dikembalikan ini apa, Mbah? Jikalau manusia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulunya melakukan perjanjian kepada bangsa iblis untuk memperkaya dirinya, dan si manusia itu bertobat mohon ampun kepada Allah, dan manusia itu dipertemukan oleh guru yang bersanad, langsung ke Rasulullah, itu bisa untuk dikembalikan roh sukmanya ke jasadnya lagi. Ya, atas izin Allah ya tentunya ya, Mbah ya. Benar. Atas apa yang ridho Allah ya. Itulah jikalau Allah meridhoi dan mendapatkan hidayah. Nah, saya menarik dengan tumbal. Ada kan yang tumbal dipasang di jalan gitu ya, Bang ya. Iya. Nah, ketika orang yang tidak berdosa, orang yang tidak mempunyai ikatan, bahkan tidak tahu orang yang memasang tumbal itu kemudian lewat, terjadi kecelakaan di situ. Nah, itu kan bisa itu diambil oleh makhluk yang di situ karena menunggu tumbal itu, Pak. Sangatlah bisa. Karena untuk zaman sekarang pesugihan itu mencari tumbal bisa dari jalan, yang dimana manusia yang melewati itu tanpa adanya iman di dalam dadanya, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada di hatinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lalai lupa dengan doa, maka itu kesempatan besar dari iblis atau makhluk itu untuk mengambil nyawanya atau rusukmanya itu. Berarti ini berbahaya sekali ya, Pak ya. Benar. Ya harus ingat Allah terus ya, artinya gitu ya. Selalu zikrullah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dilindungi dimanapun berada, di jalan maupun di mana saja. Nah, pesan-pesan apa yang mau disampaikan lagi nih, Mas? Belum pesan-pesan ini kira-kira kepada sahabat Padepokan Bledek ini yang penasaran kemarin pembahasannya roh sudah, kemudian sukma ini, apa yang mau disampaikan tuh, Mbak?
sebenarnya masih banyak yang ada di tubuh manusia atau di luaran manusia yang mengikuti manusia. Sebenarnya roh-roh leluhur itu sebenarnya mengikuti jasad manusia itu, dan kodam-kodam leluhur juga ada di dalam tubuh manusia. Sebenarnya masih banyak rahasia yang ada di dalam tubuh manusia. Tapi tadi berarti kalau kodam itu kan harusnya kan jin itu kan tidak berada di dalam tubuh manusia ya Pak ya. Benar. Nah itu kan berarti harus dikeluarkan kan? Iya. Nah itu caranya itu gimana itu kalau kita tidak tahu Pak? Maka dari itu bertobatlah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ditemukan guru yang bersanad ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya mendapatkan bimbingan untuk bisa menyelamatkan dirinya, jasadnya, supaya bersih dari kodam-kodam leluhur, kodam-kodam dari yang mana, dari segala arah, itu bisa dibersihkan. Itu jikalau manusia itu bisa bertemu dengan guru yang bersanad langsung ke Rasulullah. Itu aja Mbah pesan-pesannya. Itu saja. Terima kasih Mbah Sukmo datang lagi ke Padepokan Bledek, sudah banyak memaparkan tentang rahasia yang ada di dalam tubuh manusia dan saya mohon maaf apabila selama kita berbincang ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan Mbah. Kami mohon maaf sekali lagi Mbah. Saya juga mohon maaf, hanya itu saja yang bisa saya utarakan. Mboten napa-napa, sami-sami niki Mbah Sukmo nyuwun tulung kula saged ambet beto semua efek-efek yang ada di dalam tubuhnya Mas Haji, juga efek-efek dari Mbah Sukmo sendiri, termasuk energi-energi yang ada dalam Mas Haji yang negatif Mbah, dapat dibawa sekalian. Monggo dereke untuk kembali pulang. Sekali lagi matur nuwun dan mohon maaf monggo kula pamit monggo nderekaken Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tubuh semuanya pakai dengan keluar menuju ke asal dengan semua kun fayakun. Ya subscriber Padepokan Bledek, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan tentang 7 sukma yang menjadi rahasia di dalam tubuh manusia. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham dan ada hikmah dan manfaat yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bledek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru Padepokan Bledek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.